Media Bekal Ilmu Islam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ibadallah rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Rabbul Alamin yang masih memberikan kebaikan, memberikan rahmatnya, memberikan kenikmatan kepada kita semuanya, khususnya di hari ini untuk bisa beribadah kepada Allah Rabbul Alamin di waktu yang diberkahi oleh Allah, dan kemudian di waktu di mana Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita memperbanyak munajat kepada dirinya, karena ini adalah waktu yang mustajab. Ini adalah waktu di mana Allah Subhanahu wa taala mendengarkan kalimat demi kalimat yang keluar dari lisan seorang hamba, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah Rabbul Alamin menginginkan kita untuk senantiasa mendekat kepada dirinya dan kemudian meraih pengampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan jika kita kemudian memikirkan betapa besarnya nikmat ini yang telah diberikan oleh Allah, maka kenikmatan ini tidak akan kita gantikan atau kita tukarkan dengan apapun dari kenikmatan dunia. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'an, ketika mereka yang kesempatan kenikmatan yang diberikan oleh Allah khususnya untuk bisa beribadah kepada Allah, kelak di akhirat mereka akan mengatakan, farji'na na'mal salihah, ya Allah kembalikan kami untuk bisa beramal salih fi tarak, di mana aku meninggalkan amal salih tersebut. Ya Allah, mereka akan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun sejenak untuk bisa kembali melakukan kebaikan atau melakukan satu amal soleh saja yang bisa menyelamatkan mereka kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya bagi seorang hamba Allah Rabbul Alamin, ini bukan kesempatan biasa yang telah diberikan oleh Allah. Ini kesempatan yang luar biasa yang wajib kemudian disyukuri oleh seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Rabbul Alamin yang telah menciptakan kita betul-betul tahu sifat makhluknya khususnya manusia, bahwa mereka yang telah diberikan kenikmatan begitu luar biasa oleh Allah. Bahkan Allah mengatakan, in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah kalian tidak mampu untuk menghitungnya. Artinya terlalu banyak kenikmatan yang diberikan oleh Allah. Tapi manusia memiliki satu sifat, wa qalilun min ibadiyasy syakur, kata Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu sangat sedikit di antara mereka yang pandai, yang mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadallah rahimani wa rahimakumullah, dunialah yang telah memalingkan kita dari bersyukur kepada Allah. Seringkali kita menganggap bahwa ketika kita diberikan kenikmatan dunia oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah sedang memberikan kasih sayang dan rahmatnya kepada kita. Sekali-kali tidak, jemaah. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah memberikan dunia kepada yang dicintainya dan juga yang tidak dicintainya. Bahkan mereka-mereka yang tidak beriman kepada Allah, Allah berikan dunia. Tapi bagi mereka yang beriman kepada Allah, kenikmatan yang hakiki, kenikmatan yang sejati ketika Allah tetapkan mereka di atas jalan Islam.
Allah tetapkan mereka di atas jalan ibadah, sehingga apapun kenikmatan dunia yang mereka dapatkan, mereka tidak pernah berpaling dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak pernah tergoda, mereka tidak pernah terganggu, mereka tidak pernah ingin menukarkan akhirat dengan dunia. Itulah hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang pandai bersyukur kepada Allah. Dan syukur kita seringkali berhenti di ujung lisan saja, karena kita sering mengucapkan Alhamdulillah, padahal syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tidak hanya itu. Yang diinginkan oleh Allah jauh lebih besar dan jauh lebih berharga dari itu. Bentuk syukur yang terbaik yang bisa kita ungkapkan dan kita tunjukkan kepada Allah adalah ketika kita senantiasa menambah ketaatan dan ibadah kita kepada Allah Rabbul Alamin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, panutan kita, telah memberikan contoh. Ketika beliau ditanya oleh Bunda Aisyah karena terlalu lama sholat malam sampai kakinya juga terluka, maka jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat singkat tapi menunjukkan betapa sempurnanya keimanan beliau. Beliau mengatakan, afala akuna abdan syakura, tidakkah aku menjadi hamba yang banyak bersyukur kepada Allah wahai Aisyah atas kenikmatan yang begitu luar biasa diberikan Allah kepada diriku. Artinya dengan beribadah kepada Allah itu adalah ciri tanda mereka yang bersyukur dan sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastahdihi wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, fa amma ba'd. Ibadallah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian jamaah rahmatullah Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah Rabbul Alamin ketika menuntut kepada hamba antara hamba terbaiknya, yaitu Daud alaihi salam, untuk bersyukur kepada Allah atas kenikmatan yang begitu luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari kenikmatan dunia kepada Daud alaihi salam. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada dirinya dan begitu juga kepada keluarganya, i'malu, kata Allah, beramallah wahai ala Daud syukra, wahai keluarga Daud, sebagai bentuk syukur kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menginginkan hamba-hambanya yang beriman mensyukuri kenikmatan demi kenikmatan yang diberikan oleh Rabb mereka dengan cara menundukkan hati dan anggota tubuhnya kepada Allah, dengan beribadah sebaik mungkin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah jalan syukur yang sejati yang semestinya dilakukan oleh seseorang. Bukan kemudian hanya membatasi diri dengan bersyukur atas kenikmatan dunia, itu pun hanya dengan lisan, kemudian tidak diikuti dengan anggota badan. Betapa seringnya jamaah yang dirahmati oleh Allah, lisan ini mengucapkan Alhamdulillah, tapi badan ini begitu beratnya untuk menunjukkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seruan Allah seakan tidak terdengar, seruan adzan seakan tidak menggerakkan kaki-kakinya untuk bisa melangkahkan tubuhnya, kemudian mengantarkan dirinya ke rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian nikmatnya rumah dan kemudian sejuknya udara tidak membuat dirinya kemudian memaksakan untuk bangkit, bangun di sepertiga malam terakhir di waktu yang terbaik untuk menunjukkan kepada Allah betapa bersyukurnya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di waktu yang paling sulit, karena kita ingin bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin dengan menunjukkan ibadah terbaik yang bisa kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingatlah jamaah rahmatullah Allah, barang siapa yang bisa menunaikan syukur terbaik mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah tidak akan pernah menghentikan kenikmatan demi kenikmatan kepada dirinya. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, la in syakartum la azidannakum, jika kalian terus bersyukur kepada Allah, maka aku pasti menambah kenikmatan demi kenikmatan kepada kalian, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah pun mengingatkan, wala in kafartum inna adzabi lasyadid, dan jika kalian kufur, sesungguhnya azabku teramat sangat pedih. Siksa Allah Subhanahu wa ta'ala bukan hanya saja di akhirat, tapi kelak di dunia pun Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan siksanya kepada mereka yang tidak pandai bersyukur. Ibadallah rahimani wa rahimakumullah, kesempatan yang diberikan oleh Allah hanya di dunia ini.
Kesempatan yang diberikan oleh Allah Rabbul Alamin agar kita selamat hanya di dunia ini. Maka pandai-pandailah menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah akan menahan azabnya, Allah akan menahan siksanya. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah tidak akan pernah mengadab kalian jika kalian pandai bersyukur kepada Allah dan kemudian kalian beriman kepada Allah Rabbul Alamin. Ibadah Allah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita agar kita menjadi hamba yang tidak hanya pandai mencari kenikmatan Allah, tapi juga pandai untuk bisa mensyukuri seluruh kenikmatan yang diberikan oleh Allah, khususnya nikmat hidayah, nikmat yang membuat kita masih mau berdiam di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala untuk beribadah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya sami'un qaribun mujibu da'wat ya arhamar rahimin. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin fansurna 'alal qaumil fasiqin fansurna 'alal qaumil munafiqin ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama wa nas'alukal jannata ya Allah wa nas'alukal jannata ya Allah wa nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar wa na'udzu bika minan nar wa na'udzu bika minan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar. Am Media, bekal ilmu Islam.